Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa kata. Absen dulu ya. Ya Bu. Citra Asmara Dewi, Hadir Bu. Desi Suci, Hadir Bu. Fenty Juherliani, Hadir Bu. Putri Faiza. Hadir Hadir. Hadir semua ya. Iya Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang pesawat sederhana, yaitu katrol. Nah, apa itu katrol? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tidak Bu. Katrol itu adalah sebuah roda yang dikelilingi dengan tali. Nah, itu biasanya digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Dalam mengangkat barang dengan katrol itu maka akan meringankan beban kita. Apalagi jika jumlah katrol itu lebih dari satu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang katrol bergerak. Katrol bebas atau biasa kita sebut dengan katrol bergerak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, di sini kalian harus mengamati secara cermat apa yang ada dalam video itu. Ya Bu. Nah, sudah lihat videonya? Sudah Bu. Sudah diamati belum? Sudah diamati belum? Sudah. Apa prinsip fisika apa yang ada di video tadi? Katrol bergerak Bu. Nah, sekali. Nah, di sini kita membahas tentang katrol bebas atau katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu sendiri adalah sebuah katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap, sehingga dia bisa bergerak bebas ketika kita gunakan. Nah, kita gambarkan dulu. Ya, tidak aku tuh. Nah, pada katrol bebas ini salah satu ujung tali itu terikat pada tempat yang tetap. Nah, di sini katrolnya. Dan salah satu ujung tali lainnya
itu ditarik ke atas pada sebuah gaya. Pada katrol di sini ada titik, ada poros katrolnya. Dan di sini titik pusat katrol. Bebannya di bawah sebesar W. Apa ya videonya nih? Nah, pada katrol ini panjang lengan kuasa itu sama dengan 2 kali lengan beban. Gimana lengan kuasanya? Kita ambil pemisalan. Kita anggap ini A, B, dan C. Nah, titik C ini sebagai titik tumpu. Kemudian untuk titik B sebagai titik beban dan A sebagai titik kuasanya. Di sini gaya. Nah, karena pada katrol ini panjang lengan kuasanya sama dengan 2 kali lengan beban. Hal ini berarti untuk mengangkat beban sebesar W, kita memerlukan gaya setengah dari berat beban. F sama dengan LK dikali W sama dengan W dikali lengan beban, di mana LK adalah 2 kali lengan beban. Jadi W per F sama dengan 2 lengan beban dibagi dengan lengan beban sama sama dengan 2. Nah, seperti halnya pada katrol tetap, kita juga bisa menghitung keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis katrol bergerak itu adalah sama dengan 2. Untuk mencari gaya besar gaya yang diperlukan dalam mengangkat beban, bisa kita tuliskan sama dengan F sama dengan setengah kali berat beban. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik itu bisa menjelaskan pengertian pesawat sederhana katrol melalui pengamatan video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan katrol melalui pengamatan video yang Ibu tampilkan tadi. Yang ketiga, kalian bisa memahami keuntungan mekanik katrol bergerak melalui kegiatan percobaan. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab. Nah, yang keempat, kalian bisa menghitung nilai keuntungan mekanik katrol bergerak melalui kegiatan percobaan nanti. Dan yang terakhir, kalian bisa menghitung dengan menggunakan persamaan untuk menyimpulkan hubungan antara keuntungan mekanis dengan perbandingan gaya beban dan gaya kuasanya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian secara berkelompok ya. Nanti kalian duduk masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Nah, yang kalian lakukan pertama yaitu kalian melakukan praktikum dengan menggunakan VirLab yang Ibu berikan. Nah, yang kedua, kalian cermati serta kalian catat hasil percobaan dari virtual lab itu tadi. Dan yang ketiga, kalian nanti setelah mengamati dan mencatat hasilnya, kalian analisis data itu. Dan terakhir,
kalian simpulkan dari hasil analisis percobaan kalian itu. Setelah itu kalian nanti presentasikan, setiap kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan hasil simpulan dari analisis data percobaan kalian. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan kegiatan percobaan katrol bergerak. Sebelum itu, kita siapkan laptop terlebih dahulu, kemudian buka Google Chrome dan masukkan link yang sudah diberikan. Nah, karena di sini kita sudah login, maka muncul tampilan seperti berikut. Nah, di situ ada pilihan Play Configuration untuk menentukan jenis katrol yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, di situ ada 4 pilihan. Karena kita mau melakukan percobaan katrol bergerak, maka yang kita pilih adalah pilihan yang kedua. Selanjutnya, di situ ada pilihan ideal dengan standar play. Nah, kita pilih yang ideal. Dan di situ ada pilihan weight, yaitu untuk menentukan berat benda yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, di situ kita juga bisa mengubah-ubah variabel berat sesuai dengan LKPD kita. Nah, di situ juga ada ketentuan untuk menentukan berat bendanya dari angka 10 Newton sampai dengan 100 Newton. Kemudian untuk efisiensi kita pakai 100%. Untuk penggunaan beban sesuai dengan LKPD kita ada 3 beban yang kita pakai. Yang pertama adalah 50 Newton, kemudian 75 Newton dan 100 Newton. Nah, di situ ada neraca pegas di mana untuk menarik beban dengan cara menarik ikon neraca pegas tersebut. Kemudian tarik pelan-pelan dan amati hingga benda bergerak ke atas. Di situ kita gunakan neraca pegas untuk menentukan besar gaya yang digunakan untuk menarik beban. Kemudian catat gaya yang terbaca pada neraca pegas. Nah, kita catat ketika saat benda itu mulai terangkat.
kesimpulan dari hasil analisis data percobaan yang kalian lakukan tadi. Silakan maju ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ya. Putri Faiza dan Desi Suci. Baik Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tadi, bahwa ketika berat beban yang kami gunakan 50 Newton, maka gaya untuk menarik beban ini tadi itu didapatkan yaitu 26 Newton, baru beban ini dapat tertarik ke atas menggunakan katrol. Untuk yang kedua yaitu ketika berat bebannya 75 Newton, kami itu mendapatkan gaya 38 Newton untuk menarik beban ini ke atas menggunakan katrol. Nah, ketika berat bebannya itu 100 Newton, kami itu mendapatkan gaya pada di tegasnya itu 50 Newton. Nah, baru beban ini bisa diangkat oleh katrol itu. Jadi ketika kami menghitung keuntungan mekanisnya, maka didapatkan untuk yang pertama itu yang 50 Newton kami dapatkan itu 1,9, sedangkan yang kedua kami dapatkan 1,9 juga, dan untuk yang ketiga itu kami dapatkan keuntungan mekanisnya 2. Nah, inilah hasil percobaan kami. Sebelum kelompok 1 menyimpulkan, kami akan memaparkan dulu analisis data yang kami dapatkan. Dari data yang kami ambil tadi, dianalisis bahwa pada saat menggunakan beban 50 Newton menghasilkan gaya 26 Newton dan keuntungan mekanisnya 1,9 dan mendekati teori yaitu 2. Dari data yang diambil juga tadi dapat pada saat menggunakan beban 75 Newton dihasilkan gaya 38 dan menghasilkan keuntungan mekanisnya 1,9. Dan data yang ketiga, dari beban yang digunakan 100 Newton dan menghasilkan gaya 50 Newton dan keuntungan mekanisnya 2, yaitu sama dengan teori. Jadi kesimpulan yang kelompok 1 dapatkan, hubungan gaya dengan keuntungan mekanis yaitu berbanding terbalik. Semakin besar nilai gaya, semakin kecil nilai keuntungan mekanisnya, dan semakin besar keuntungan mekanik, semakin kecil nilai gayanya. Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan Randy untuk presentasikan hasil percobaannya. Baiklah, dari hasil analisis data yang kami dapatkan, yang pertama yaitu dari data nomor 1 itu dianalisis bahwa pada saat menggunakan beban 50 Newton menghasilkan gaya 25 Newton dan nilai keuntungan mekanisnya yaitu 2. Dan untuk tabel yang kedua itu dari data itu dapat dianalisis bahwa pada saat menggunakan beban 75 Newton dihasilkan gaya 29 dengan hasil keuntungan mekanisnya yaitu lebih kurang 2. Dan tabel yang terakhir yaitu
dapat kami analisis bahwa pada saat menggunakan beban 100 Newton maka menghasilkan gaya 50 dengan nilai keuntungan mekanisnya yaitu 2. Baiklah Bu, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Terima Untuk kasih. Simpulannya dari hasil percobaan kalian ya yang kalian lakukan. jadi kesimpulannya yaitu hubungan gaya dengan keuntungan mekanik yaitu berbanding terbalik, semakin besar nilai gaya semakin kecil nilai keuntungan mekanisnya, dan semakin besar keuntungan mekanik semakin kecil nilai gayanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil simpulan dari percobaan katrol bebas ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada Bu. Cukup paham? Paham. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini tentang katrol bebas yaitu jadi hubungan gaya dengan keuntungan mekanis yaitu berbanding terbalik. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin kecil nilai keuntungan mekanisnya. Dan sebaliknya, kalau semakin besar keuntungan mekanisnya, maka akan semakin kecil nilai gaya yang diberikan pada katrol bebas itu tadi. Nah, untuk tugas minggu depan kalian kerjakan halaman 85 1 sampai dengan 15 ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.